Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Yasir Arafat Ramadan dengan NIM 118. Saya Muhammad Nabil Nasrullah dengan NIM 126. Saya Nasya Putri Kamila dengan NIM 127. Saya Intan Aulia dengan NIM 122. Saya Raffi Mafarabani dengan NIM akhir 065. Saya Raffi Ahmad Kurniawan dengan NIM akhir 114. Di video kali ini kami akan membahas isi jurnal yang berjudul Dampak Operasi Moneter Islam dan Agregat Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Seperti apa isinya? Ikuti terus video kami. Kebijakan moneter memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Namun, bagaimana jika kebijakan tersebut diterapkan sesuai prinsip syariah? Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi syariah menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan menggunakan prinsip syariah yang melarang riba. Bank Indonesia telah menetapkan berbagai instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah atau FASBIS, dan Pasar Uang Antar Bank Syariah atau PUAS. Dalam video ini, kami akan membahas hasil penelitian yang menganalisis dampak instrumen moneter syariah tersebut bersama dengan pembiayaan agregat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2010 hingga 2020. Yuk kita mulai dengan memahami latar belakangnya. Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara selalu berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui kebijakan moneter. Dalam sistem moneter syariah, Bank Indonesia memanfaatkan instrumen seperti SBIS, FASBIS, dan PUAS untuk mengelola likuiditas perbankan syariah sekaligus mendorong pembiayaan sektor real. Selain itu, pembiayaan agregat oleh bank syariah menjadi pilar utama dalam mendukung aktivitas produktif masyarakat. Sebagai gambaran, pada tahun 2020, pembiayaan syariah di Indonesia mencapai lebih dari 500 triliun dengan kontribusi besar terhadap sektor UMKM. Namun bagaimana semua ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis vektor autoregression atau VAR dan vektor error correction model atau VECM. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia atau SEKIBI dan Badan Pusat Statistik atau BPS selama periode Januari 2010 hingga Desember 2020. Metode ini juga memungkinkan analisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel. Variabel yang dianalisis meliputi SBIS, FASBIS, PUAS, dan pembiayaan agregat sebagai variabel independen, serta GDP sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga melakukan uji stasioneritas data, uji kausalitas Granger, serta pengujian validitas model. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu mengidentifikasi pola dinamis antara instrumen moneter syariah dan pertumbuhan ekonomi. Temuan dari analisis ini memberikan wawasan menarik yang akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya hasil penelitian SBIS dan FASBIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBIS memiliki dampak negatif terhadap GDP dalam jangka panjang. SBIS berfungsi untuk menyerap likuiditas berlebih di perbankan syariah. Namun, jika penggunaannya berlebihan, ini justru mengurangi dana yang seharusnya disalurkan ke sektor real. Artinya, pengurangan penerbitan SBIS dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pembiayaan produktif. Di sisi lain, FASBIS menunjukkan pengaruh positif terhadap GDP dalam jangka panjang. Sebagai fasilitas simpanan, FASBIS membantu bank syariah mengelola likuiditas jangka pendek tanpa mengurangi kapasitas pembiayaan ke sektor real. Dengan optimalisasi FASBIS, stabilitas likuiditas dapat terjaga, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, hasil penelitian PUAS dan pembiayaan agregat. Pasar uang antar bank syariah atau PUAS juga memberikan dampak positif terhadap GDP. PUAS memungkinkan bank syariah dengan kelebihan likuiditas membantu bank lain yang kekurangan likuiditas tanpa melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, instrumen ini mendukung stabilitas sektor keuangan sekaligus mendorong aktivitas di sektor real.
Sementara itu, pembiayaan agregat memiliki dampak terbesar terhadap GDP dengan aliran dana ke masyarakat untuk mendorong produktif seperti UMKM dan infrastruktur. Pembiayaan agregat mendorong pertumbuhan produksi barang dan jasa. Dampaknya tidak hanya terlihat dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari hasil penelitian ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Pertama, Bank Indonesia perlu mempertimbangkan pengurangan penerbitan SBIS agar lebih banyak dana yang tersalurkan ke sektor produktif. Kedua, instrumen seperti FASBIS dan PUAS perlu terus dioptimalkan karena memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan pembiayaan agregat harus menjadi prioritas. Pemerintah dan regulator dapat memberikan insentif bagi bank syariah yang menyalurkan lebih banyak pembiayaan di sektor-sektor strategis seperti UMKM, yang menjadi motor utama perekonomian Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, misalnya insentif pajak atau subsidi untuk mendukung pengembangan sektor keuangan syariah dapat memperkuat dampak positif kebijakan moneter. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan operasi moneter syariah melalui instrumen SBIS, FASBIS, PUAS, dan pembiayaan agregat memiliki dampak beragam terhadap pertumbuhan ekonomi. SBIS membawa tantangan dalam pengendalian likuiditas, sementara FASBIS, PUAS, dan pembiayaan agregat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap GDP. Dengan langkah strategis, Bank Indonesia dapat mengoptimalkan kebijakan moneter syariah untuk tidak hanya menjaga stabilitas likuiditas, tetapi juga memperkuat sektor real. Kedepan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Transformasi digital dan inovasi kebijakan dapat menjadi kunci untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Kami harap pembahasan ini memberikan wawasan yang bermanfaat tentang peran kebijakan moneter syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, seperti itulah isi dari jurnal yang sudah kami telaah. Sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.